Tokoh behavioristik yang pertama ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 26 September 1849 di kota Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 di Rusia. Pavlov adalah seorang ahli fisiologi Rusia yang dikenal terutama karena pengembangan konsep refleks terkondisinya. Ia dianugerahi hadiah Nobel untuk fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 atas karyanya tentang sekreksi pencernaan. Pemikiran Pavlov yang paling terkenal adalah tentang pengkondisian klasik, di mana pengkondisian klasik ini adalah jenis pembelajaran yang tidak disadari atau otomatis. Proses pembelajaran ini menciptakan respon terkondisi melalui asosiasi antara stimulus yang tidak terkondisi dan juga stimulus netral. Secara sederhana, pengkondisian klasik ini melibatkan penempatan stimulus netral sebelum refleks yang terjadi secara alami. Contohnya adalah eksperimen klasik antara Pavlov dengan anjing. Dalam eksperimen ini, sinyal netral adalah bunyi nada dan refleks yang terjadi secara alami dengan mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Dengan mengkaitkan stimulus netral yaitu suara dengan stimulus tak terkondisi yaitu makanan, bunyi nada saja dapat menghasilkan respon mengeluarkan air liur. Meskipun pengkondisian klasik ini tidak ditemukan oleh seorang psikolog, namun Pavlov memiliki pengaruh luar biasa terhadap aliran pemikiran dalam psikologi yang dikenal sebagai behaviorisme. Behaviorisme ini berasumsi bahwa semua pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, dan bahwa lingkungan membentuk perilaku seseorang. Selanjutnya ada dasar-dasar pengkondisian klasik, yaitu yang pertama ada stimulus tanpa syarat. Rangsangan tak bersyarat adalah rangsangan atau pemicu yang mengarah pada respon otomatis. Misalnya, jika kita dingin, membuat kita menggigil. Angin dingin tersebut merupakan rangsangan tak bersyaratnya. Rangsangan tersebut menghasilkan respon tak sadar kita, yaitu menggigil. Yang kedua ada stimulus netral. Stimulus netral ini adalah stimulus yang awalnya tidak memicu respon dengan sendirian. Misalnya, jika Anda mendengar suara kipas tetapi tidak merasakan hembusan anginnya, hal itu belum tentu memicu respon. Itu akan menjadikannya sebagai stimulus netral. Yang ketiga ada stimulus terkondisi. Rangsangan terkondisi adalah rangsangan yang dulunya netral, tetapi sekarang mengarah pada respons. Contohnya, jika sebelumnya Anda tidak memperhatikan anjing, tetapi kemudian ketika digigit anjing, dan sekarang Anda merasa takut setiap kali melihat anjing. Nah, anjing ini telah menjadi rangsangan terkondisi tersebut. Yang selanjutnya ada respon tanpa syarat. Respon tanpa syarat adalah respon otomatis atau respon yang terjadi tanpa berpikir ketika stimulus tanpa syarat itu hadir. Contohnya, jika Anda mencium aroma makanan favorit dan mulut Anda mulai berair. Berairnya air liur ini merupakan respon tanpa syarat. Lalu ada respon terkondisi. Respon terkondisi adalah respon yang dipelajari atau respon yang diciptakan ketika sebelumnya tidak ada respon. Contohnya adalah kembali ketika saat digigit oleh anjing. Rasa takut yang Anda alami setelah digigit adalah sebuah respon terkondisi. Selain itu, Pavlov juga memiliki beberapa pemikiran lainnya. Di antaranya yang pertama ada hukum kesinambungan waktu. Pavlov menemukan bahwa agar asosiasi dapat terbentuk, kedua stimulus harus disajikan berdekatan waktunya. Yang kedua, ada tingkah laku organisme. Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui peraturan dan manipulasi lingkungan. John Bradley Watson adalah seorang ahli psikologi Amerika Serikat.
Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya yaitu Psikologi as the Behaviorist Views It, yang ia didedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi di Universitas Johns Hopkins. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda, terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Di antara buku karangannya yang terkenal adalah Psychology from the Standpoint of a Behaviorist tahun 1919 dan Psychological Care of Infant and Child tahun 1928. Pada usia 22 tahun, 20 Juli 1900, Watson sudah menuliskan karya psikologinya, mengusulkannya pada Presiden Universitas Chicago. Pemikirannya yaitu teori perilaku. Watson memberikan definisi secara luas terhadap perilaku. Ia mengartikan perilaku sebagai segala tindakan dan ucapan dari makhluk hidup. Definisi umum dari Watson kemudian lebih diperinci di dalam tulisan-tulisannya. Teori belajar merupakan salah satu tokoh yang meyakini bahwa prinsip belajar pada manusia maupun hewan tidak memiliki perbedaan. Kesamaan belajar dari makhluk hidup adalah memerlukan kondisi tertentu. Watson mengembangkan teori belajar dari Ivan Pavlov dan mengemukakan mengenai teori hubungan rangsangan dan tanggapan. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleks atau tanggapan yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Bentuk refleks atau tanggapan ini antara lain rasa takut, rasa cinta, dan kemarahan. Pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan tersebut menurut Watson diakibatkan oleh adanya pengondisian. Pengaruh Watson adalah Watson adalah pendiri dari aliran behaviorisme. Perintisan behaviorisme pertama kali disampaikan dalam tesis yang ditulisnya. Watson menyatakan bahwa perilaku harus menjadi fokus dari studi psikologi. Pemikirannya bagi behaviorisme khususnya dikembangkan berdasarkan perilaku hewan. Pemikiran behaviorisme dari Watson merupakan bagian dari psikologi modern. Karya tulisnya itu ada Psychology as the Behaviorist Views It, Behaviorist Manifesto, Behavior, An Introduction to Comparative Psychology. B.F. Skinner adalah seorang psikolog, ahli perilaku, dan penulis Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran behaviorisme. Ia terkenal karena teorinya tentang operant conditioning atau pengondisian operan, yang menjelaskan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi seperti hadiah dan hukuman. Penelitiannya berkontribusi besar pada psikologi eksperimental, pendidikan, dan terapi pelaku. B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Ia adalah anak dari seorang pengacara dan seorang ibu rumah tangga. Sebagai anak, ia menunjukkan minat besar pada alat mekanik dan eksperimen. Skinner awalnya bercita-cita menjadi penulis dan menyelesaikan gelar sarjana di bidang sastra Inggris dari Hamilton College pada tahun 1926. Namun ia kemudian berpindah jalur ke psikologi dan menerima gelar doktor dari Universitas Harvard pada tahun 1931. Di Harvard, ia mulai mengembangkan eksperimen perilaku yang membentuk dasar pendekatan behaviorismenya. Teori utama, operant conditioning. Skinner mengembangkan teori operant conditioning, sebuah model yang menjelaskan bagaimana perilaku dikendalikan oleh konsekuensi. Yang pertama, ada konsep utama, reinforcement atau penguatan. Penguatan positif, hadiah, atau negatif, penghilangan suatu yang tidak menyenangkan, meningkatkan kemungkinan perilaku akan terulang. Punishment atau hukuman. Hukuman positif menambahkan konsekuensi negatif atau hukuman negatif menghilangkan sesuatu yang menyenangkan, mengurangi kemungkinan perilaku akan terulang. Shaping. Proses membentuk perilaku
baru melalui penguatan bertahap dari langkah-langkah mendekati perilaku yang diinginkan. 2. Ada Skinner Box. Skinner merancang alat eksperimental yang dikenal sebagai Skinner Box, di mana hewan seperti tikus atau burung dilatih untuk menekankan tuas atau mematuk tombol untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Eksperimen ini menjadi dasar bagi penelitiannya tentang perilaku dan pembelajaran. Yang ketiga ada behaviorisme radikal. Skinner percaya bahwa perilaku manusia sepenuhnya dapat dijelaskan melalui interaksi antara lingkungan dan konsekuensinya, tanpa perlu merujuk pada proses mental atau kesadaran. Edwin Ray Guthrie lahir pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena teori belajarnya yang dikenal sebagai teori asosiasi kontiguitas. Meskipun bukan seorang filsuf dalam arti tradisional, pemikiran Guthrie memiliki implikasi filosofis yang signifikan, terutama dalam bidang filsafat pikiran dan filsafat perilaku. Beberapa aspek kunci dari pemikiran Guthrie yang relevan dengan filsafat, yang pertama adalah teori asosiasi kontiguitas. Guthrie berpendapat bahwa belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Terjadi stimulus dan respon ketika secara bersamaan mereka menjadi terkait dalam pikiran. Menurut Guthrie, asosiasi ini bersifat mekanis dan tidak memerlukan penguatan atau hadiah. Pandangan ini menantang teori belajar yang berlaku pada saat itu, seperti teori penguatan yang dikemukakan oleh Skinner. Yang kedua adalah filsafat perilaku. Guthrie adalah seorang behaviorist yang percaya bahwa perilaku adalah satu-satunya objek studi ilmiah yang valid. Dia berpendapat bahwa pikiran dan kesadaran tidak dapat dipelajari secara ilmiah, karena mereka tidak dapat diamati secara langsung. Pandangan ini memiliki implikasi penting untuk filsafat pikiran, karena menentang pandangan tradisional tentang pikiran sebagai entitas yang terpisah dari perilaku. Yang ketiga adalah determinisme dan bebas berkehendak. Teori Guthrie tentang belajar menyiratkan determinisme, yaitu pandangan bahwa semua perilaku ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Menurut Guthrie, perilaku manusia adalah hasil dari asosiasi yang dipelajari dan tidak ada ruang untuk bebas kehendak. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang sifat bebas kehendak dan tanggung jawab moral. Yang keempat adalah implikasi untuk pendidikan. Menurut Guthrie, tentang belajar memiliki implikasi penting untuk pendidikan. Dia berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pembentukan asosiasi yang benar antara stimulus dan respon. Ini berarti bahwa pendidikan harus menekankan latihan dan pengulangan, dan menghindari hukuman atau penguatan negatif. Meskipun bukan seorang filsuf tradisional, Guthrie memiliki pemikiran yang kaya dan kompleks yang memiliki implikasi filosofis yang signifikan. Teori belajarnya yang menekankan asosiasi kontiguitas menentang pandangan tradisional tentang pikiran dan perilaku, dan memiliki implikasi penting untuk filsafat pikiran, filsafat perilaku, dan filsafat pendidikan. Clark Leonard Hall lahir pada 24 Mei 1884 dan meninggal pada 10 Mei 1952 adalah psikologi Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis, serta upaya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Hall menempuh pendidikannya di West Saginaw, Michigan, dan di Akademi Alma. Namun sekolahnya sempat berhenti karena demam typhoid dan poliomyelitis yang ia derita. Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Michigan di Ann Arbor karena ketertarikannya di sana. Ia mengambil bidang psikologi pada tahun 1918 dan Hull menerima gelar PhD dari Universitas Wisconsin-Madison dalam bidang hipnosis. Ia mulai melakukan eksperimen di lapangan setelah bergabung dengan Pusat Kajian Hubungan Manusia di Universitas Yale pada tahun 1929. Hasil studi ilmiahnya tersebut kemudian menghasilkan dasar dari karyanya yang berjudul Hipnosis dan Sugestibilitas.
Dan selama waktu ini dia juga mulai mengembangkan apa yang akhirnya pada teori dorongannya. Hull menarik ide dan penelitian dari sejumlah pemikir termasuk Charles Darwin, Ivan Pavlov, John B. Watson, dan Edward Lee Thorndike. Seperti behavioris lainnya, Hull mempercayai bahwa semua perilaku dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip pengkondisian. Menurut teori pengurangan drive Hull, perampasan biologis menciptakan kebutuhan, dan kebutuhan ini mengaktifkan drive yang kemudian memotivasi perilaku. Perilaku yang dihasilkan adalah tujuan diarahkan, karena mencapai tujuan ini membantu kelangsungan hidup organisme. Hull dipengaruhi oleh Darwin dan percaya bahwa proses evolusi memengaruhi drive. Ini menghasilkan perilaku, dan dia menyarankan bahwa pembelajaran terjadi ketika penguatan perilaku menghasilkan pertemuan beberapa jenis kebutuhan kelangsungan hidup. Drive ini kemudian dikurangi untuk sementara. Ini adalah pengurangan drive yang berfungsi sebagai penguatan untuk perilaku. Menurut Hull, perilaku adalah hasil dari interaksi yang terus-menerus dan kompleks dari organisme dan lingkungan. Teori pengurangan drive Hull berfungsi sebagai teori pembelajaran umum yang membantu menginspirasi kerja lebih lanjut oleh peneliti lain. Clark Hull juga mempengaruhi sejumlah psikologi lainnya. Ia menjadi salah satu psikolog yang paling sering dikutip selama 1940-an sampai 1950-an. Sebelum revolusi kognitif tahun 1960-an, teorinya memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam psikologi Amerika. Dia juga menyarankan sejumlah mahasiswa pasca sarjana untuk melanjutkan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap psikologi, termasuk Neil Miller, O.H. Maurer, Carl L. Hovland, dan Kenneth Spence, sementara spesifik dari teori-teorinya telah gagal dalam psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Riatul Ais dengan NIM 0603524044. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori behavioristik dengan tokoh Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull lahir pada tahun 1884 sampai 1952. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori belajar behavioristik. Hull berusaha untuk mengembangkan teori psikologi yang lebih ilmiah dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip matematika dan eksperimen untuk menggambarkan bagaimana organisme belajar dan berperilaku. Teori-teori Hull yang dikenal dengan nama teori drive atau teori penguatan mempengaruhi perkembangan psikologi perilaku dan memberi kontribusi besar pada psikologi kognitif di kemudian hari. Hull dikenal karena berusaha mengembangkan model matematis dari proses belajar dan perilaku yang lebih bersifat mekanistik. Salah satu pencapaian utamanya adalah pengembangan teori drive yang berfokus pada peran kebutuhan biologis atau drive dalam memotivasi perilaku. Beberapa konsep kunci dari teori Hull termasuk drive reduction theory, penguatan, dan habituasi. Pertama, teori drive. Teori utama Hull adalah teori drive yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh kebutuhan biologis dasar seperti rasa lapar, haus, atau rasa sakit yang menciptakan keadaan ketegangan atau kecemasan dalam tubuh yang disebut drive. Drive ini akan mendorong organisme untuk bertindak untuk mengurangi ketegangan tersebut dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, organisme berperilaku untuk mengurangi drive yang merupakan tujuan utama dari banyak tindakan mereka. Hull menjelaskan bahwa perilaku muncul sebagai respon terhadap drive, dan ketika drive tersebut dikurangi melalui suatu tindakan, penguatan terjadi yang membuat perilaku tersebut lebih mungkin untuk terulang di masa depan. Misalnya, kebutuhan akan makanan menciptakan drive, yaitu ketegangan. Organisme seperti hewan percobaan mencari makanan untuk mengurangi ketegangan ini. Yang ketiga, pengurangan ketegangan itu menguatkan perilaku atau mencari makan, sehingga kemungkinan perilaku tersebut akan berulang. Kedua, ada hukum reaksi dan hukum latensi. Hull berusaha membuat teori-teori perilaku
lebih terukur secara matematis. Dalam hal ini, ia mengembangkan hukum reaksi dan hukum latensi yang berfokus pada pengukuran waktu yang diperlukan bagi organisme untuk merespons rangsangan tersebut, serta bagaimana hubungan antara stimulus dan respons mengaruhi perilaku. Ketiga, ada penguatan dan habituasi. Salah satu aspek penting dari teori Hull adalah konsep penguatan yang mengacu pada bagaimana perilaku yang menghasilkan pengurangan drive atau ketegangan akan kecenderungan terulang kembali di masa depan. Hull berargumen bahwa penguatan adalah kunci dalam proses belajar. Namun, Hull juga mempelajari fenomena habituasi, yaitu kecenderungan organisme untuk mengurangi respons terhadap rangsangan yang berulang kali diberikan terhadap konsekuensi signifikan. Dengan kata lain, organisme akan mengabaikan rangsangan yang tidak membawa perubahan atau pengaruh besar dalam hidup mereka, yang menunjukkan bahwa proses belajar juga melibatkan pengurangan respons terhadap rangsangan yang tidak relevan. Pun karya-karya yang ditulis oleh Clark Hughes yaitu Hypnosis and Suggestibility yang membahas tentang fenomena hipnosis dan bagaimana sugesti dapat mempengaruhi perilaku. Kedua, Principles of Behavior yang berisi pengembangan utama dari teori drive reduction dan merupakan salah satu karya paling terkenal dari Hull. Ia mengembangkan teori perilaku yang lebih sistematis, menggabungkan prinsip-prinsip biologis dan psikologis dengan pendekatan matematis. Yang ketiga, A Behavior System. Ini menyajikan teori Hull dalam bentuk yang lebih matang dan mengembangkan pandangan yang lebih kompleks